Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka dan belajar bersama teman-teman di sekolah. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, tentu supaya menambah keberkahan, kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Siap? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang kemarin. Coba masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar apa? Ya, kemarin itu kita belajar mengenai tumbuhan perkembangbiakannya yang secara vegetatif. Selain itu, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok dalam teks. Ya, nah untuk itu hari ini kita akan belajar mencari sebuah kesimpulan dalam teks dan penerapan sila ketiga Pancasila. Gimana, semangat untuk belajar hari ini? Untuk itu simak terus video Ibu dan jangan lupa apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komen dan catat hal-hal pentingnya ya. Semangat belajar! Ya, coba sekarang amati gambar Edo yang sedang dikelilingi oleh makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada hewan. Nah, tumbuhan tidak hanya bermanfaat bagi sumber makanan saja loh ternyata. Nah, di sini kita akan belajar mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Apakah tumbuhan hanya bermanfaat bagi sumber makanan saja? Tentu tidak, bukan? Nah, di sini lihat gambar yang Ibu tayangkan. Di situ ada siklus ya dari tumbuhan, itu ada O2 yang bermanfaat bagi makhluk hidup seperti hewan dan manusia. O2 itu yakni oksigen yang bermanfaat untuk membantu pernafasan manusia dan hewan. Selain itu, makhluk hidup atau manusia dan hewan mengeluarkan CO2 yakni karbon dioksida yang bermanfaat juga untuk fotosintesis tumbuhan. Nah, Ibu masih penasaran nih, apa saja sih manfaat tumbuhan selain sebagai sumber makanan dan sebagai sumber pernapasan bagi makhluk hidup? Nah, coba kalian tuliskan dalam diagram seperti berikut. Ya, coba tuliskan 5 manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari bagi makhluk hidup. Ya, sudah? Nanti jawabannya akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, di pembelajaran 1 kalian masih ingat tidak? Kalian sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak ya, dan membuat catatan pada diagram.
Nah, kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, di sini kita akan mencari kesimpulan. Ya, coba lihat diagram berikut. Di situ ada ide pokok dari paragraf 1. Ibu baca ya, dan kalian ikut membaca bersama-sama. Teksnya ya di paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokoknya itu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sedangkan kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, amati ya kalian bagaimana sih proses dari awalnya itu teks, kemudian dicari ide pokoknya, dan berakhir menjadi sebuah kesimpulan. Ya, kita ke paragraf selanjutnya. Kita baca bersama-sama ya. Di paragraf 2, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, coba ide pokoknya apa? Ide pokoknya itu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Dan kesimpulannya itu jagung berkembang biak melalui biji. Ya. Nah, kalian sudah bisa kan dari mulai paragraf, kemudian dicari ide pokoknya, sampai pada kesimpulan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih mencari kesimpulan yang baik itu? Ibu punya 3 cara bagaimana kita mencari kesimpulan. Yang pertama, kalian baca terlebih dahulu keseluruhan dari teks tersebut. Ya, yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Jadi, setelah kalian membaca secara keseluruhan teks, kemudian kalian catat informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, dari beberapa informasi yang Ananda temukan, coba simpulkan apa sih inti dari informasi penting tersebut. Nah, itu merupakan sebuah kesimpulan. Nah, di sini Ibu punya tugas kalian. Silahkan coba kira-kira temukan apa sih ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut Ananda semua ya. Silahkan kalian cari sumbernya dari berbagai buku, atau kalian silahkan berselancar di internet. Ya, nah di sini tumbuhan kan sahabat kita ya. Kita tidak lepas dari yang namanya tumbuhan. Coba kalian tengok di sekitar kalian. Tentu ada tumbuhan bukan? Dari mulai tumbuhan yang berkayu, dari mulai sayuran yang berongga, dari mulai yang daunnya warna hijau, warna kuning, warna merah, sangat beragam bukan? Nah, menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri ya.
kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Nah, kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila pada Pancasila. Nah, pahami lagi kelima sila Pancasila. Coba, karena kita sudah lama tidak upacara bendera di sekolah, ada yang lupa tidak bagaimana sih kelima sila pada Pancasila? Kita ingat bersama-sama kembali ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat kembali bukan? Jangan sampai lupa ya Nanda semuanya. Nah, di sini Ibu akan memberikan 2 gambar yang silakan kalian amati. Coba, yang pertama itu ada gambar yang menunjukkan sedang menyapu ya, dan membantu untuk memungut sampahnya dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, selain itu gambar kedua ada Siti dan kawan-kawan yang sedang berdiskusi ya ketika pembelajaran. Nah, coba kalian buat isi ceritanya dari masing-masing gambar tersebut pada buku catatan kalian. Selamat mengerjakan. Ya, kalau sudah, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Nah, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tuliskan penjelasannya di bawah cerita yang tadi ya. Nah, dari kedua gambar tersebut, kalian tentukan sila keberapa sih pada Pancasila yang menunjukkan sikap penerapan pada gambar tersebut. Apakah sila pertama, ataukah sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Coba yang mana? Ya, berilah kesimpulan nilai sesuai sila ketiga. Ya, sampaikan kepada teman-teman. Nah, carilah. Coba di sini Ibu juga punya kegiatan menarik. Kalian silahkan carilah 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga pada Pancasila. Ya, kalian silahkan tuliskan contoh-contoh sikapnya pada buku catatan kalian. Oke. Nah, coba selain itu, bagaimana sih cara kalian memperbaiki sikap sehingga harus sesuai dengan sila ketiga? Ya kan, kita kan sebagai manusia harus terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jadi, selain kita menuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga, kita juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki sikap yang belum kita punyai ya. Nah, bagaimana Nanda semuanya? Tentu sangat menyenangkan bukan pembelajaran hari ini? Nah, kalian juga bisa mengikut sertakan keluarga kalian dari mulai ayah, ibu, kakak, dan adik untuk sama-sama merawat dan menjaga kelestarian tumbuhan karena mengingat manfaatnya juga sangat banyak bukan? Ya, nah alhamdulillahirobbilalamin pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yuk kita ulangi dari mulai tadi kalian menuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lain dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain itu kita juga sudah belajar bagaimana sih membuat sebuah kesimpulan dari sebuah teks. Selain itu kita juga sudah
mengetahui dan mencatat sikap apa saja sih yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dengan ilmu tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, nanti Ibu akan kasih pertanyaan yang akan Ibu tulis di kolom box description-nya dan kalian silahkan jawab di kolom komen ya. Ya, nah pembelajaran hari ini sekian. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, kalian tetap semangat dalam belajarnya ya. Jangan lupa protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Siap? Ya, tetap semangat belajarnya. Besok kita akan kembali dengan pembelajaran yang lebih mengasyikkan. Siap? Ya, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.